saudara masih membahas bagaimana kemudian siapa yang koalisi, siapa yang oposisi, lalu juga partai politik tampaknya sudah membidik kursi menteri di Prabowo Gibran begitu setelah Nasdem dan juga PKB sinyalnya memang makin menguat untuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Nah, tadi pertanyaan saya sempat belum dijawab begitu ya sama Bung Herzaki. Bung Herzaki, tampaknya ini ada sinyal-sinyal begitu yang menyebut atau ada kabar-kabar katanya Partai Demokrat siap juga nih untuk menduduki posisi Menko. Oh iya tentu kalau misalnya kami diberikan kesempatan menjadi kader kami ya, menjadi Menko ataupun menteri-menteri lainnya. Siapa yang prioritas, Mas Ahaye? Loh, kalau dari kami jelas, kita ingin memberikan kader-kader terbaik yang akan menjadi aset, akan menjadi kekuatan bagi kabinet ke depan yang bisa optimal membantu Pak Prabowo. Ya jelas kader terbaik Demokrat hari ini ya Mas Ahaye gitu ya. Jadi tentu beliau lah yang akan menjadi nama pertama dan terutama yang akan kami berikan kepada Pak Prabowo gitu. Dan ini ya udah kesepakatan di dalam gitu ya, maksudnya bersama semua kader tentu mengamini ini gitu. Di mana-mana saya bilang Mas Ahaye gitu. Apalagi kita tahu hari ini Mas Ahaye selama 2 bulan terakhir sudah menjadi Menteri ATR Kepala BPN. Nah kita juga bisa lihat bagaimana jejak rekam beliau ya selama 2 bulan ini banyak terobosan-terobosan yang beliau lakukan gitu. Ya, dan ini tentu bisa menjadi bekal juga ke depannya ketika nanti mendapatkan amanah atau kepercayaan apapun dari Pak Prabowo. Jadi kami tegaskan, Mbak, Mas Ahaye maupun kader-kader Demokrat lainnya itu siap ditempatkan di posisi manapun, ya, yang diharapkan oleh Pak Prabowo sehingga bisa memberikan kinerja kerja terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Karena Mas Ahaye ini seorang patriot, Pak, seorang prajurit. Kita siap dimanapun. Jadi nggak milih-milih gitu. Harus ini harus itu, enggak. Kami percaya Pak Prabowo tentu punya perhitungannya sendiri, ya, punya analisanya sendiri, punya data sendiri, punya rasa sendiri. Mana nih sosok yang dirasa pas? Kan tentu chemistry harus nyambung. Sederhananya saya pernah dengar nih ada Bang Ahmad Muzani pernah menyampaikan, ya kalau jadi menteri harus percayalah dengan program-programnya Pak Prabowo. Ya Demokrat udah jelas, kami percaya betul setiap program dari Pak Prabowo karena itulah kami bergabung dengan beliau ketika itu. Dan kami sudah second itu jelas. Jadi kita udah bicara nih Mbak, visi misi program waktu itu. Seperti apa bentuk kedepannya pemerintahan. Itu sudah diskusi panjang kalau di Kim ya Bang Dhanil ya. Bahkan tadi visi misi program yang kita setor ke KPU, itu bukan dibuat 1-2 orang Mbak. Itu digodok oleh banyak orang. Termasuk kami-kami ini juga ikut. Jadi bukan ada yang duluan belakang, ada. Semua istilahnya itu benar-benar serius menggodok visi misi dan program. Sehingga ketika nanti ini, nah alhamdulillah menang. Kita sudah siap ini gitu loh Mbak. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan kondisi kementerian hari ini gitu. Katanya ada juga yang mengatakan Demokrat juga mengincar kursi Menko Polhukam karena memang Mas Ahaye backgroundnya dari background militer juga begitu ya kan, rasa-rasanya kok cocok ya, sesuai ya? Ya, makasih Mbak kalau tadi disampaikan cocok atau sesuai atau mungkin masyarakat juga ada menilai seperti itu. Bagi kami alhamdulillah ya kalau kita bicara mengenai kompetensi. Dan ingat hari ini Pak Jokowi misalnya menyampaikan seorang menteri itu dipilih karena apa, leadership dan kemampuan manajerialnya. Mas Ahaye alhamdulillah sudah terbukti untuk itu selama ini. Begitu juga dengan di ATR BPN ini beliau lagi optimal. Nah, tetapi masalah posisi dimanapun Pak Prabowo itu adalah hak prerogatif beliau. Demokrat menghormati hak prerogatif seorang presiden terpilih. Nah, ini menjadi komitmen kami, Mbak. Itu yang paling penting. Itu yang kemudian hak prerogatif dari presiden itu yang kemudian menjadi underline kita semua ya. Nah, kalau PKS sendiri memang nggak mau mengulang begitu. Kalau kita lihat begitu kan PKS ini di eranya SBY Budiono ini ada 3 menteri kalau tidak salah. Ada Mensos Salim Segaf Al-Jufri, kemudian ada Menteri Pertanian Suswono dan juga Menkominfo ada Pak Tifatul Sembiring. Tidak tertarikkah atau kemudian berada di luar pemerintahan jauh lebih bisa menjadi pengawas dari pemerintahan? Mas Solid. Ya, seperti yang disampaikan tadi, tahapan dari PKS saat ini adalah membangun komunikasi dengan semua pihak terlebih dahulu. Wabil khusus dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Karena proses konstitusional sudah selesai dan kita ingin membuka komunikasi terlebih dahulu. Karena nanti untuk tahap berikutnya terkait apakah berjuang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu nanti kita akan bahas di domain Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Kita akan kaji betul maslahat dan mudaratnya seperti apa. Tentu kita melihat dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia ke depan, bukan hanya bagaimana kepentingan partai itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang sistem politik di Indonesia, kita itu sistem presidensial sebenarnya. Sistem presidensial itu berbeda dengan sistem parlementer. Mungkin nanti Mas Adi Pre akan bisa sampaikan itu. Kalau sistem presidensial, DPR RI
ya di parlemen itu memang nature-nya itu memang harus kritis, harus menjadi check and balances dari kerja dari eksekutif. Dan Partai Keadilan Sejahtera saat ini ya memang saat ini kalau kita lihat satu-satunya partai politik yang ada di luar pemerintahan adalah PKS saat ini. Dulu sempat bareng kita dengan Bung Herzaki ya, Partai Demokrat. Akankah kemudian tetap istiqomah di luar pemerintahan? Ya, nanti kita akan lihat dinamikanya seperti apa ya. Dan ini karena akan domain kita akan melihat wisdom keputusan yang dibuat oleh para pimpinan. Tapi kita ini saat ini fasenya kita ingin melakukan relaksasi ini penting. Kenapa relaksasi ini penting? Karena proses kompetisi kemarin berjalan cukup luar biasa dan kita ingin melakukan relaksasi bagaimana komunikasi dengan semua pihak itu berjalan dengan baik. Karena begini, walaupun kemarin kita misal 10 tahun oposisi di luar pemerintahan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita tetap membangun komunikasi politik dengan baik dengan Presiden Joko Widodo. Jadi kerja-kerja oposisi kita, kritis kita kepada pemerintah, janganlah sampai menutup pintu komunikasi. Kita ingin komunikasi publik secara kondusif itu bisa kita jalankan, sehingga peluang-peluang komunikasi ini tidak tertutup sama sekali. Nah ini yang sedang dilakukan PKS. Makanya kemarin kita mengadakan halal bihalal, kita undang seluruh ketua umum partai, kita undang seluruh pasangan capres dan cawapres. Dan insya Allah ini adalah menjadi niat baik PKS untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Tak apa begitu ya, relaksasinya jangan kelamaan. Tapi karena memang Prabowo Gibran ini gas soalnya ya kan. Kalau nggak ya udahlah kita gas aja lah ya. Mas Adi, gimana nih Mas Adi? Anda melihatnya kalau dari analisa Anda, siapa yang kemudian nantinya akan merapat memang koalisi perubahan ini yang memang sudah bubar, Nasdem, PKB, ataukah kemudian PKS tetap istiqomah di oposisi, atau kemudian justru PDI Perjuangan ini yang tampaknya masih masih adem ayem aja? Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Mereka ini kan tidak peduli mau diajak atau tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Itu buktinya hampir tiap hari elit-elit PDIP itu kan masih nggak puas dengan hasil di 2024. Mereka terus menduga bahwa pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan, ada mobilisasi aparatus kekuasaan, dan buktinya setelah MK, setelah KPU menetapkan Gibran dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres, kawan-kawan PDIP kan juga masih kepetun ya sebagai bentuk mencari keadilan kata mereka. Artinya apa? Kalau PDIP ini jaim sebenarnya punya intensi untuk bergabung, ya mestinya mereka ini tidak melakukan itu. Cukup ya langsung mengucapkan selamat dan menyampaikan pidato bahwa Pilpres sudah usai dan apa pilihan politik mereka ya ini harus dipilih secara masing-masing. Tapi kan per hari ini mereka tetap kritis dan cukup vokal yang mengaku pemilu di 2024 ini penuh dengan ketidakadilan. Partai-partai yang lain di luar PDIP saya kira memang sangat kelihatan iman politik mereka itu ingin menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran. Saya ingat persis ya 2014 yang lalu ketika Prabowo kalah dari Jokowi, Prabowo langsung memberikan pidato politik secara terbuka apapun hasil yang nantinya ditetapkan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi. Prabowo mengatakan kalau kalah siap berada di luar kekuasaan dan tidak tertarik untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Itu jelas dan fix. Per hari ini kita tidak pernah mendengar misalnya partai-partai politik di luar kubu nomor 2 ini yang tegas iman politiknya. Apapun yang terjadi, mereka menggunakan ini momentum rekonsiliasi, politik perusahaan, politik kerjasama. Bagi saya sederhana aja lah. Kalau mau bergabung aja kok. Malu-malu amat karena rakyat kita ini kan sudah pada paham gitu loh Mbak. Ini kan bagian dari komunikasi, kerjasama, jadi menteri, sharing power, selesai. Kan politik kita sederhana. Jadi atas nama kerakyatan dan kebangsaan ini menutupi keinginan yang sesungguhnya ingin jadi menteri. Politik ini kan politik nutup-nutupi, politik yang pura-pura tidak tahu, padahal mereka ini di panggung belakang sudah mengkalkulasi dapat menteri apa dan jumlahnya berapa. Kalau partai-partai pengusung seperti Partai Demokrat minta menteri 5 misalnya, minta Menko Polhukam misalnya, saya kira rasional. Anda mengatakan rasional ya? Rasional ya? Kalau sebagai partai pengusung mau minta 10, mau minta 15, mau minta menteri-menteri yang dinilai komisi wasit, ya itu bagi saya nggak ada persoalan. Sebagai pemenang tentu saja
harus disampaikan keinginan politiknya. Jadi Bang Herzaki nggak perlu tawadu amat, terserah Pak Prabowo Subianto, tapi harus dinegosiasikan apa keinginan Partai Demokrat. Tapi itu tadi yang agak aneh itu kalau partai yang kalah juga minta jadi menteri, ini repot dunia. Jadi untuk apa kemudian pemilu? Oleh karena itu saya selalu keras dari dulu. Setiap pemilu sejak 2004 sampai 2024 hari ini saya selalu mengatakan bagi mereka yang kalah, biarkan mereka berada di luar kekuasaan. Toh koalisi itu sekalipun di parlemen tidak terlampau kuat dukungan politiknya, banyak kepentingan dan isu-isu politik yang saya kira masih bisa didamaikan antara kepentingan pro pemerintah dan pro kelompok-kelompok oposisi. Kalau toh misalnya pahit nih Bang Daniel, butuh kekuatan politik parlemen, cukuplah ngajak satu partai, nggak usah banyak-banyak. Saya kira ini sebagai ikhtiar dan ini juga suntikan bagi demokrasi kita. Karena kalau ada 3 partai misalnya yang ada di parlemen tidak menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, saya kira akan menjadi satu hal yang menarik. Jadi perimbangan, check and balances, dalam tanda kutip dissenting opinion yang akan mereka berikan kepada eksekutif akan menjadi sesuatu yang lezat bagi tontonan demokrasi kita yang Oke, akan datang. Tapi oke. kalau jadi sapu bersih, sudah wassalam ini nasib oposisi di parlemen. Dan bisa dipastikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat itu akan disahkan. Oke, karena memang kuat di parlemen untuk menjaga stabilitas juga begitu ya di parlemen. Nah, kalau misalkan Mas Adi melihat nanti akan pembagiannya akan seperti apa, seharusnya kemudian Partai Demokrat juga dengan lantang, saya maunya segini begitu, karena memang saya setia dari awal begitu. Lain halnya kalau misalkan yang baru bergabung beberapa member-member baru begitu kan, dikasih syukur, nggak dikasih ya dikasih dong gitu loh, Mas Adi. Saya kira memang Gerindra paling banyak jatahnya dan komisi-komisi strategis pastinya akan dimiliki dan diakuisisi oleh Gerindra. Itu secara alamiah memang selalu menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh partai pemenang. Yang kedua biasanya dilihat seberapa besar kontribusi partai waktu pemenangan di 2024 yang kemarin. Kayak Demokrat misalnya. Ini kan kelihatan nih pasang fotonya Gibran kok Prabowo doang misalnya. Jangan-jangan itu jadi catatan bahwa Demokrat itu all out di Jawa Timur, naik secara signifikan paslon nomor 2, iya. Tapi kan publik juga akan memberikan catatan kira-kira siapa yang dinilai kinerjanya berkontribusi penting terkait dengan pemenangan Prabowo. Termasuk dengan Golkar. Apa betul Golkar? Apa betul Partai Amanat Nasional? Ini sehingga mereka itu sangat layak untuk kejar dengan sejumlah menteri yang cukup signifikan. Tapi begini Mas Adi, Anda melihat PKS oke gas nantinya? Kalau PKS ini kan kelihatannya malu-malu tapi mau, ya kan? Jadi undangan halal bihalal kepada Prabowo ini kan bentuk komunikasi awal. Mereka itu ingin membuka komunikasi politik. Kenapa saya sebut malu-malu tapi mau? Karena memang PKS ini nggak mungkin menawarkan diri berkoalisi, tapi kalau diajak rasa-rasanya cocok. Jadi pernyataan Sekjen PKS beberapa waktu yang lalu tinggal nunggu waktu untuk dapat jatah dan giliran menteri. Jadi bagi saya seorang sekjen ketika bicara secara terbuka kepada publik, rasa-rasanya memang sudah ada komunikasi yang dibangun secara intensif dengan kubu Prabowo Subianto. Problemnya Perlu saya koreksi nih, Pak Adi. Itu Bapak? maksudnya saya koreksi. Kebagian itu maksudnya adalah bertemu, berkomunikasi. Bukan masalah jabatan menteri dan sebagainya. Itu masih terlalu jauh. Kita masih tahapannya adalah membangun komunikasi. Oke. Belum bicara masalah koalisi atau oposisi. Oke, ya harus ketemu dulu dong pastinya ya, harus ada pertemuan dulu ya, Mas Solid ya, baru membahas untuk selanjutnya kursi menteri. Tapi saya membaca memang PKS dalam posisi minta diajak. Kalau tidak, sepertinya PKS ini agak jaim dan agak gengsi untuk menentukan diri menjadi bagian dari kubu Prabowo. Tapi kalau diajak, PKS akan memberikan begitu banyak referensi. Sejak lama PKS ini mendukung Prabowo Subianto, enggak ada persoalan, enggak ada sesuatu yang akan dipertentangkan satu sama yang lain. Oke. Inilah sepertinya memang kenapa dalam halal bihalal kemarin PKS itu ingin mengundang Prabowo, tapi Prabowo tidak datang. Publik merasa mungkin tak enak hati sama kawan-kawan Partai Gelora itu karena Partai Gelora begitu agresif dan menyalak, ya betapa itu adalah sesuatu yang tidak elok dipandang mata katanya. Itu yang saya sebut resistensi dari pendukung Prabowo sudah mulai kelihatan. Bukan hanya Demokrat juga kelihatan mulai nggak happy itu kalau ada partai-partai lain yang begitu banyak masuk dalam koalisi Prabowo. Biar ini Mas Adi dan Oke, teman-teman. oke, sekalian juga untuk Mas Solid Jadi meluruskan bagaimana kemudian jika ada pandangan yang mengatakan memang ada resisten terutama dari Partai Gelora, Mas Solid, singkat saja. Nah, saya tidak ingin mengomentari itu. Jadi halal bihalal itu kita mengundang seluruh pihak. Itu yang pertama. Yang kedua memang Pak Prabowo melalui timnya menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir karena sudah ada acara halal bihalal yang lain.
Jadi saya kira ini adalah maksud saya ini jangan dibelintir bahwasanya ini adalah sebuah sikap politik yang kemudian menolak karena ada gelora, tidak sejauh seperti itu. Intinya kita mempunyai niat baik di sini membangun komunikasi semua pihak dengan 01, dengan 02, dengan 03, dengan seluruh partai politik. Kan spiritnya di sana. Spiritnya di sana dan kita tidak ingin terburu-buru juga karena proses pembentukan pemerintahan itu masih 6 bulan ke depan dan proses kami adalah sudah niatan baik untuk melakukan relaksasi tadi sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan komunikasi dengan terutama dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Saya pikir itu adalah contoh yang bagus dan perlu didukung agar relaksasi dan kondusivitas politik di level nasional itu tetap terjaga. Oke, baik. Terakhir, Bung Daniel, bagaimana kemudian koalisi Prabowo Gibran ini bisa, terutama ya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini mengakomodir, jangan sampai kemudian ada potensi resisten di sana, ada terjadi potensi gesekan-gesekan kecil di sana, apalagi sebentar lagi, tinggal beberapa bulan lagi kemudian akan dilantik begitu. Mbak Adisti, Pak Prabowo terkenal sebagai sosok yang mampu membangun soliditas tim dengan baik. Nah, soliditas tim ini perlu dibangun ya tentu tadi insentif yang pantas diberikan itu harus tetap diberikan. Tentu tadi saya sebutkan insentif yang diberikan kepada partai yang sejak awal mengusung Pak Prabowo. Tentu berbeda dengan partai yang saya menggunakan istilah masbuk dalam jamaah koalisi ini gitu. Nah, oleh sebab itulah insentif itu akan tetap menjaga soliditas. Kemudian yang kedua, tapi tidak mengabaikan fakta bahwasannya Pak Prabowo membutuhkan putra-putri terbaik negeri ini untuk membantu beliau. Makanya partai tidak mungkin Pak Prabowo terima apabila memberikan orang-orang yang tidak qualified. Yang tadi saya sebutkan dua yang paling atas itu adalah integritas dan kemudian kompetensi. Dan ini penting. Jadi insentif pasti diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian kedua, Pak Prabowo ingin fokus pada integritas dan kompetensi ketika para menteri itu beliau tunjuk. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi tidak perlu khawatir ya, apalagi Demokrat begitu yang memang sudah sejak awal begitu ya, Bung Daniel. Don't worry, be happy. Itu yang Mbak yang. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana nanti akan ada komunikasi-komunikasi selanjutnya PKS dengan Pak Prabowo atau kita nggak pernah tahu siapa yang nanti akan menduduki posisi-posisi strategis juga di pemerintah, dalam hal ini adalah di kursi menteri siapa saja. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Holid terima kasih, Bung Daniel terima kasih, Bung Herzaki, Mas Adi Prayitno terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, informasi